Apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam acara itu ya tentu tidak bicara soal politik secara straight ya, secara langsung, tetapi ini adalah simbol ya bahwa Anies dekat dengan kelompok-kelompok FPI, kelompok-kelompok PA212, GNPF Ulama dan lain sebagainya yang memang bergantung kepada komando imam besarnya yaitu Habib Rizik Syihab untuk mendukung dan lain sebagainya. Walaupun tentu secara resmi Habib Rizik belum menentukan haluan kemana-mana ya, tetapi kita harus paham ya kalau calonnya lebih dari Anies dari sisi endorsement kanannya rasanya susah juga ya. Apa yang dilakukan oleh Capres Partai Nasdem, Saudara Anies Baswedan, itu adalah sebuah upaya untuk mengoptimalkan waktu yang relatif cukup terbuka, karena bagaimanapun juga pendeklarasian yang lebih early, lebih dulu, maka memberikan timeline yang lebih leluasa bagi yang bersangkutan untuk mengkonsolidasikan basis pemilihnya. Nah, oleh karena itu saat ini yang bisa dilakukan oleh Anies Baswedan memang ada dua. Yang pertama adalah mengkonsolidasikan basis kekuatan partai politik, yaitu jaringan partai politik, dan yang kedua adalah penguatan basis non partai politik. Ya kan? Kemudian juga P3 itu 60% lebih itu pendukung P3, itu adalah pendukung Anies. Kalau sikap politiknya nanti itu berseberangan dan mendukung capres lain, yang 60% juga bisa hilang. Otomatis saya katakan, jadi ada 4 partai politik yang kemungkinan besar untuk tidak lolos parlemen DKI Jakarta, itu ada PSI, kemudian P3, kemudian PAN dan Nasdem. 3 ini masih berpotensi, tergantung sikap politiknya seperti apa. Saya kira demikian. Demi melawan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dinilai tak akan berani tolak dukungan kubu Habib Rizik. Pengamat politik Universitas Muhammadiyah atau Unismuh Makassar, A. Luhur Priyanto menyoroti kedekatan Anies Baswedan dengan Habib Rizik jelang Pilpres 2024. Keduanya dinilai sering dikaitkan antara satu sama lain perihal gaya perpolitikan serta suara dukungan dalam pesta demokrasi. Menurut Luhur, persepsi kedekatan tersebut membuat mantan Menteri Pendidikan itu dalam posisi yang serba salah dalam menggait suara dukungan. Meskipun saya rasa itu berbasis syariah, tapi kemudian masyarakat kita masih lebih senang dengan kesopanan dan tindakan-tindakan yang lebih menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman. Kalau dengan demikian keras, maka kemungkinan Anies akan ditinggalkan oleh kelompok-kelompok Islam moderat, kata Ali, Jumat 2 Desember 2022. Menurutnya, Anies tentu tidak berani secara langsung meninggalkan kelompok fundamentalis yang jelas-jelas berpengaruh buruk terhadap elektabilitasnya. Dengan melakukan itu dan berpindah ke kelompok Islam moderat, Anies juga belum tentu mendapatkan dukungan yang solid dan loyal oleh kelompok-kelompok fundamental. Jadi saya rasa memang ini sebuah keputusan yang sulit dan serba salah dan harus dicarikan jalan tengah bagi Anies untuk memperluas jangkauan politiknya, tuturnya. Sebenarnya, kata Luhur, pada Pilpres 2024, pembelahan sosial seperti Pilpres 2019 bisa saja tidak kembali terulang. Sayangnya, benih-benih itu kembali muncul, apalagi jika nanti yang maju bersaing hanya 2 pasang calon. Sementara itu, Ganjar yang dianggap suksesor Jokowi potensial merebut dukungan di daerah heterogen seperti wilayah Makassar, Toraja, Toraja Utara, Palopo, dan Luwu Timur, serta daerah-daerah yang kuat tradisi Islam moderatnya. Tetapi semua potensi itu hanya akan optimal jika partai-partai pendukung dan jejaring relawan juga bergerak, tambahnya. Sementara Anies potensial merebut dukungan di daerah yang homogen dengan basis-basis pemilih tradisional yang besar, terutama di daerah-daerah yang selama ini juga menjadi basis dukungan Partai Nasdem. Pertarungan yang menarik sesungguhnya terjadi di daerah-daerah yang plural, tetapi juga menjadi basis suara Partai Nasdem, seperti Makassar dan Palopo. Perspektif lain, Ganjar yang mengikuti gaya kepemimpinan Jokowi dianggap sudah diatur sedemikian rupa. Tujuannya memang hendak mengasosiasikan sosok Ganjar dengan Jokowi. Nanti muncul pandangan, ya Jokowi, ya Ganjar. Jadi kalau memang sekarang dilihat Ganjar mengikuti gaya Jokowi, ya memang itu yang sengaja mau diciptakan.
Papar Andi Ali Armunanto, analis politik Universitas Hasanuddin atau Unhas. Artinya sosok Jokowi ingin dilekatkan kepada Ganjar sebagai penerus. Sampai saat ini, dukungan Jokowi terhadap Ganjar makin kuat. Siapapun yang mendapatkan warisan jaringan politik dan karisma politiknya juga akan sangat kuat. Jadi ini menjadikan Ganjar itu sebagai proksi dari Jokowi, tambah Ali.